Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para pemuda panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang saya banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah, jaga Forsa yang saya cintai, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia, Fahmi Tamami yang bertugas menjaga masjid-masjid di Indonesia dari intervensi faham-faham yang bisa memecah belah umat Islam. Semoga mereka saudara kita yang kita cintai menyadari bahwa perang saudara di Syria, di Irak, di Yaman, di mana-mana di berbagai macam belahan bumi Timur Tengah sana, itu karena salah satu faktor saling bid'ahkan, saling mengkafirkan saudaranya. Betul? Betul. Saya himbau kelompok ini agar menahan diri untuk tidak mengkafirkan saudaranya. Karena kalau tidak, bukan mustahil perang saudara di Indonesia hanya tinggal tunggu waktu saja. Betul? Pernah dengar lagu Ukhuwah? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, kenapa harus saling mengkafirkan? Betul? Betul? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama,
Kenapa harus saling membid'ahkan? Betul. Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih semuanya benar. Yang enggak bener, yang enggak sembayang. Betul. Betul. Mari jaga ukhuwah Islamiyah. Selama rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Mau madhab Syafi'i ke, Hambali ke, Maliki ke, Hanafi ke, mau parpolnya P3 ke, PKS ke, PAN ke, PBB ke, PKB ke, mau ormasnya NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, apapun itu, selama rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, itu saudara kita. Mari rekat ukhuwah Islamiyah. Amin. Sangat boleh jadi kita tengah diadu domba. Betul. Betul. Mari terapkan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan diparakan ini tidak ada kelompok-kelompok yang memecah belah ukhuwah Islamiyah. Amin. Dengan dalih bid'ah, kafir dan sebagainya. Ini nggak ada air apa sini? Hei, air. Hadirin hadirat, saya mau tanya di sini, ini Islam semua enggak nih? Saya mau tanya, Anda umat Islam? Hei, nyaut lo. Apakah Anda Islam? Majuan dikit sini, jauhan. Sini. Ya. Enggak usah. Kopi, ada kopi. Pisang goreng nih sekalian ya. Semuanya Islam? Alhamdulillah. Semuanya iman? Yang benar. Kalau Anda semua Islam, saya percaya. Tapi kalau Anda bilang semuanya beriman, maaf saja, saya belum percaya. Kenapa? Karena Islam nggak sama dengan iman. Faham? Orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Sebagaimana satu kisah yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Qalatil a'rabu amanna. Dulu ada sekelompok bangsa Arab Badui, bangsa Arab pegunungan, datang menghadap Nabi, kemudian dengan bangga mereka mengatakan, "Ya Nabi, kami telah beriman." Sebelum Nabi berkomentar, beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi, "Ya Nabi, katakan kepada mereka, kamu baru Islam, kamu belum beriman, belum masuk iman ke dalam dadamu." Faham? Faham? Bedanya iman sama Islam tahu nggak? Kalau orang meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, kalau orang meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah, Islam dah. Betul? Sholat kagak, puasa kagak, nyekek botol rajin. Tapi kalau dia yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan, dia yakin bahwa Muhammad utusan Allah, itu Islam. Faham? Tapi kalau orang beriman sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu adalah kalau dibacakan, kalau disebut nama Allah kepadanya bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah imannya. Dan dia hanya menyandarkan nasibnya kepada Allah saja, bukan kepada siapa-siapa. Dan orang yang menegakkan sholat 5 waktu, dan orang-orang yang meninfakkan sebagian daripada hartanya, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang sebenar-benarnya beriman. Paham? Paham? Minum dulu. Dek, mejanya sini nih gitu. Ini anak Forsa ini. Makasih. Di sini ada fans Rhoma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Ada. Fans Rhoma Irama and Soneta, kalau disingkat Forsa. Paham? Paham. Tapi kalau mustami'in, pendengar, ibarat mobil mogok, kagak perlu bensin. Paham? Minum dulu. Sampai mana tadi? Sampai bensin. Nah, jadi dengan memperingati Isra Mi'raj, mudah-mudahan yang masih Islam meningkat statusnya menjadi orang beriman. Mudah-mudahan yang sudah beriman semakin bertambah-tambah keimanannya. Amin. Amin. Nah, jadi Isra Mi'raj itu ada 2 misi Allah. Yang pertama sebagaimana difirmankan, linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi di alam semesta, supaya Nabi Muhammad SAW bertambah kekagumannya, bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tafakkur. Apa tafakkur? Memikirkan ciptaan Allah, namanya tafakkur. Yang kedua, dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu. Artinya apa? Ada korelasi yang sangat erat antara tafakkur, memikirkan ciptaan Allah, dengan penegakan sholat. Jadi kalau orang yang nggak pernah tafakkur, nggak pernah memperhatikan, memikirkan ciptaan Allah, pasti nggak bisa menegakkan sholat. Kalaupun sholat, pasti tidak mencapai taraf khusyuk. Faham? Saya mau cerita, boleh cerita? Saya pernah ketemu seorang ateis. Tahu ateis? Ateis itu orang yang tidak beragama, orang yang nggak percaya sama Tuhan. Dibilang agama itu dongeng, agama itu melemahkan spirit kerja, agama itu wasting time, buang waktu, sementara time is money, waktu itu duit.
Agama membuang-buang waktu. Lalu Anda percaya nggak sama Tuhan? Saya bilang, oh saya nggak percaya. Kenapa? Sebab Tuhan nggak kelihatan. Jadi setiap yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada. Orang begini sih gue bilang TOLOL alias goblok. Masa yang nggak kelihatan dibilang nggak ada? Angin kelihatan nggak angin? Hei, angin kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat angin mah bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit, kipas. Ada angin. Tiup, ada angin. Apalagi lo kerok. Merah anginnya. Rasa manis, asam, pahit, asin, rasa kelihatan nggak? Kelihatan nggak rasa? Ada nggak? Ada. Mau lihat rasa mah bukan pakai mata, goblok. Pakai lidah. Betul. Dengar nih. Milengi tumse तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा ओ साहिबा banyak soneta femina di sini. Itu apaan tadi? Lagu, suara. Suara kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat suara mah bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah. Mau lihat Tuhan bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, nggak bisa dilihat. Tapi pandangan Allah maha menjangkau segala ciptaannya. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah itu maha halus. Ini orang ateis sombong, so pengen lihat Tuhan. Mana Tuhan? Kalau ada kok nggak kelihatan. Kentut aja dia nggak bisa lihat. Betul. Matahari ciptaan Tuhan. Manusia nggak mampu memandang matahari. Apalagi memandang yang menciptakan matahari. Nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Enggak mungkin kita bisa melihat Allah. Faham? Tapi kalau ente penasaran pengen lihat Tuhan manusiawi kok. Dulu juga ada seorang nabi yang penasaran pengen lihat Allah. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang kepada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkata-kata Nabi Musa dengan Tuhannya, berdialog, ngobrol Nabi Musa sama Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan dirimu dong. Aku kepingin melihat engkau. Qala lan tarani. Allah bilang, Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin anzur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu yang menjulang tinggi di sebelahmu. Aku akan perlihatkan diriku kepada gunung itu. Seandainya gunung batu itu masih tetap berada pada tempatnya setelah aku perlihatkan diriku padanya, sangat boleh jadi kamu juga Musa bisa melihat aku.
Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakaw wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi kokoh menjulang tinggi itu hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan, kelenger kalau orang sini bilang, melihat kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, dia puji Allah, maha suci engkau ya Allah, hebat engkau ya Allah, gunung batu aja hancur melihat engkau, apalagi kita manusia. Faham? Faham? Jadi untuk meyakini keberadaan Allah bukan dengan cara melihat fisiknya, nggak bisa, nggak mungkin. Nanti kalau mau lihat Allah secara fisik hari kiamat, makanya yang rajin puasa, bentar lagi Ramadan nih, Allah bilang dalam satu hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah anak Adam, sholatnya, hajinya, zakatnya itu untuk mereka, tapi puasa untukku, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Kenapa dibilang puasa untuk Allah, yang lain untuk manusia? Karena yang namanya sholat orang bisa kok, nggak karena Allah. Betul? Orang nggak pernah sholat, begitu mertuanya datang ambil wudhu, mertua datang sholat loh. Ada yang begitu? Naik haji juga belum tentu karena Allah. Ada yang karena tendensi politik. Betul? Mau pilpres nih, mau pilgub nih, gue naik haji ya. Ada nggak yang begitu? Apalagi sedekah, zakat lah, bisa aja nggak karena Allah, karena pengen dipuji manusia. Tapi puasa nggak bisa nggak karena Allah. Bu, kalau pagi suka masak apa, Bu? Semur jengkol. Saya mau tanya, misalnya Ibu oke lu masak semur jengkol dah. Turika Rahim bini gue doyan banget jengkol. Bener. Ibu saya mau tanya, semur jengkol lagi puasa boleh dicicipin nggak? Boleh. Kalau cuman di ujung lidah doang, pengen tahu nih keasinan apa kemanisan, terus ludahin lagi, jangan lu telan. Boleh. Sekarang saya mau tanya, ibu lagi masak sendirian nih di dapur nih, misalnya barang 2 sendok aja kita telan, ketahuan orang nggak? Enggak. Berani nggak? Nggak berani. Tuh, puasa itu untuk Allah. Faham? Cowok, bulan puasa jam 12 siang top light, mang kalau minum es asik banget tuh ya. Betul? Ente lagi ambil wudhu mau sholat zuhur, kalau ente reguk bangsa 2 teguk aja kan lumayan itu, nggak ada yang kelihatan. Berani nggak? Berani nggak? Inna siyamul li, puasa untukku, makanya wa ana ajzibih, aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Jadi kalau pengen tegas lihat Allah nanti pada hari kiamat, rajin puasa ya, nanti Allah langsung yang kasih pahalanya, nggak pakai perantaraan malaikat. Ya Bu, ya Bu. Mas, nggak ada yang anget Mas? Ada yang anget nggak? Cari tolong ya. Enaknya si kopi nih, ini pisang goreng ya.
Nah, kembali kepada tadi. Jadi untuk meyakini keberadaan Allah itu dengan cara tafakkur. Makanya Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Kalau mau meyakini Allah tuh fikirkan, perhatikan ciptaannya, nanti kamu yakin bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu banyak dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam ciptaannya, bertafakur agar meyakini keberadaannya. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati yang menumbuhkan berbagai macam pohon. Ditebarkannya berbagai macam jenis binatang di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu bukti bahwa Tuhan ada. Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Udah yakin ada Allah? Masih kendor? Buat orang yang belum sholat, buat orang yang masih ragu-ragu tentang keberadaan Allah, yuk kita kerucutkan tafakkur kita. Kali ini Allah memerintahkan orang yang ragu untuk memperhatikan tanam-tanaman. Firman-Nya, afara'aitum ma tahrusun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Ribuan pohon hias, ribuan pohon buah. Lalu Allah bertanya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon-pohon yang kamu tanam? Pohon pisang, jambu, duren, gohok dan sebagainya, atau aku yang menumbuhkan? Masih kagak percaya? Ini Tuhan tanya ente nih. Ente nanam pohon, lalu Tuhan tanya, kamu apa aku yang menumbuhkan pohonnya? Manusia apa Allah yang menumbuhkan pohon? Manusia apa Allah? Allah. Kita kan manusia selama ini cuman pandai melempar benih padi, lempar biji rambutan, biji duren, biji duku. Setelah itu kita gak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang kita tanam. Kita tanam biji jambu satu, ditumbuhkan jutaan sepanjang tahun. Nanam biji rambutan satu, ditumbuhkan jutaan rambutan sepanjang tahun. Ini dipertanyakan oleh Allah, kamu atau aku yang menumbuhkan pohon itu? Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Nah, itu udah iman dah tuh, ya. Kalau yang tadi masih Islam, sekarang udah ada imannya dikit dah tuh. Ada lagi orang yang gak mau sholat gara-gara ragu-ragu sama hari berbangkit. Apa iya dah nanti orang kalau udah mati dibangkitkan lagi, disoal, yang sholat masuk surga, yang kagak sholat masuk neraka. Gue mau ragu-ragu, soalnya gue belum pernah lihat tuh orang mati hidup lagi, menceritakan indahnya nikmat kubur, menceritakan seremnya azab kubur. Atau ada tuh kagak tuh surga.
Ragu-ragu? Buat yang ragu-ragu, Allah menyapa Anda. Qul in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan bagi orang yang ragu-ragu tentang hari akhirat, bilang sama orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat, oke, kalau kamu nggak percaya sama hari berbangkit, baik, tapi tolong perhatikan dulu bagaimana terjadinya penciptaan badanmu. Jadi ntar bapak ibu pulang dari sini ya bu, sampai rumah cari kaca yang gede, ngaca, telanjang, jangan pakai baju. Yang kagak percaya sama Tuhan, lo pulang cari kaca yang gede, lo ngaca, telanjang, jangan pakai baju. Lo pikirin tuh, bagaimana badan dan tubuh yang indah ini terjadi. Inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Aku ciptakan badanmu yang cantik dan tampan itu dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Nggak tahu air mani, kelewatan dah lo. Thumma min 'alaqah. Dari air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalim musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Bayangkan dari daging tadi diukir sepasang mata yang bisa melihat, diukir sepasang telinga yang bisa mendengar, dibikinin sepasang bibir yang bisa ngomong, dibikinin jantung untuk mengatur peredaran darah, dibikinin paru-paru untuk mengatur peredaran udara. Yang cowok dibikinin kelenengan, yang bisa bangun bareng, tidur bareng. Yang cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan porno, mikir, tafakur. Tafakkaru fi khalqillah. Kok bisa ya yang cowok baut, perempuan mur? Kalau di tafakkaru, fikirin. Setelah sempurna organ tubuhnya, setelah lengkap anggota tubuhnya, thumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Buat orang yang nggak percaya sama Allah, pikirin bagaimana dari sperma menjadi darah, menjadi daging, kemudian diukir mata yang begini teknologik, bisa ngelihat, telinga bisa ngedenger, organ-organ tubuh yang begitu fungsional, struktural, penuh dengan teknologi tinggi. Masa nggak ada yang bikin? Paham? Paham? Makanya tafakur akan menghasilkan keyakinan kepada Allah. Terutama perempuan nih, bu-ibu, lo kalau dandan dan suka pandai memerahkan bibir, menghitamkan alis, tafakur. Lagi pakai alis, coba tanya diri kita, loh kok ini alis teratur banget ya? Bak semut beriring rapi, kagak berantakan. Masa enggak ada yang ngatur? Ya. Ini bulu mata kok nggak panjang-panjang kayak rambut ya? Coba kalau bulu mata gue panjang kayak rambut. Ada orang ngasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Allah. Tafakkur.
Lagi sikat gigi, pikirin. Di depan ini ada 4 pasang gigi seri, bentuknya tipis tajam, fungsinya buat memotong makanan. Struktural, fungsional, ada bentuk, ada gunanya. Di belakang gigi seri ada 4 biji taring, 2 pasang taring, bentuknya kokoh runcing, fungsinya buat mencabik makanan yang keras. Di belakang taring ada 10 pasang geraham, 6 geraham kecil, 4 pasang geraham besar, bentuknya datar kokoh, fungsinya buat menggiling makanan. Masa nggak ada yang ngatur? Betul? Masa nggak ada yang bikin? Coba kalau gigi ibu taring semuanya, atau bibi kamu, gigi kamu geraham semuanya 32 biji. Tafakkaru fi khalqillah, fikirkan ciptaan Allah, kamu akan kenal, akan yakin bahwa Allah itu ada. Faham? Nah, kalau sudah yakin sama Allah, ini namanya iman. Kalau sudah beriman, baru orang bisa sholat. Minum dulu. Nyanyi ini sembarangan aja nyanyi. Gua kan raja dangdut ini, mahal lagi. Lentar kamu lihat gue nyanyi tanggal 30 ya, nggak usah repot aneh datang ke rumah inti aneh nyanyi, bener. Gua datang ke rumah lo semuanya nanti ya, tanggal 30, ente tunggu aja jam 8. Ya habis di mana? MNC TV di Gresik ya. Kalau penyanyi baru perlu promosi. Gue udah bosen nyanyi, nggak perlu promosi. Ayo ngaji lu, ngaji sampai mana tadi? Sekarang sholat. Nah ini sholat, hati-hati. Sholat itu Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib buat orang beriman dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib, isya. Allah sudah tetapkan waktunya. Maka Allah bilang hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga solat-solatmu, terutama solat pertengahan. Banyak mufassirin mentafsirkan solat pertengahan itu solat asar. Kenapa? Karena biasanya asar orang lagi sedang ngantuknya, capek kerja, biasa suka kelewatan. Betul? Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan solat sampai kamu mati. Jadi nggak ada istilah berhenti solat sampai mati. Tegakkan itu solat. Nah, kenapa? Ini solat berbeda dengan ibadah yang lain. Proses perintahnya saja luar biasa. Kalau perintah puasa cukup Allah perintah Jibril. Ya Jibril, kamu turun ke bumi, bilang sama Nabi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib puasa. Jibril turun. Begitu juga ibadah haji. Cukup Allah perintah Jibril turun ke bumi, bilang sama Nabi,
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib pergi haji bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Tapi ibadah salat lain. Jibril, angkat Muhammad ke Sidratul Muntaha. Melalui 7 lapis langit, aku akan beri perintah salat 5 waktu. Proses perintahnya saja sudah luar biasa. Makanya sholat itu adalah suatu ibadah yang sangat fundamental, nggak sama dengan ibadah yang lain. Bu, saya mau tanya, woi bu, yang depan dengar nggak sih? Saya mau tanya, ibadah puasa hukumnya sunat apa wajib? Sunat apa wajib? Boleh nggak nanti bulan Ramadan umat Islam kagak puasa, berdosa nggak? Kagak lagi. Kalau sikonnya nggak mengizinkan, boleh nggak puasa, betul? Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan atau sedang bepergian jauh keluar negeri, keluar kota, boleh nggak puasa, nggak berdosa. Nanti diganti kalau udah sembuh, kalau udah pulang. Faham? Ibadah haji sunat apa wajib? Oi, ibadah haji sunat apa wajib? Sunat. Siapa yang bilang sunat tuh? Hukumnya ibadah haji sunat apa wajib? Wajib. Berdosa nggak umat Islam nggak pergi haji? Enggak. Niat ada, duit kagak gablek, nggak dosa nggak naik haji. Duit banyak nggak ketempatan, tapi sakit stroke, nggak wajib pergi haji, boleh. Paham? Tapi yang namanya sholat, biar kamu punya duit kek, miskin kek, sehat kek, sakit kek, wajib sholat. Ini bedanya. Jangankan baru pusing-pusing dikit, mules-mules sedikit, katakanlah Anda baru tabrakan mobil sama kereta nih, naudzubillahimin, putus kaki kita, putus tangan kita, tapi selama kesadaran masih ada, wajib sholat. Bayangkan, ya Allah, nggak bisa sholat, kaki saya putus, nggak bisa berdiri, tetap wajib sholat sambil duduk. Ya Allah, duduk juga nggak bisa, pinggang saya putus, silahkan sambil berbaring, nggak bisa duduk, berbaring. Ya Allah, berbaring juga nggak bisa. Baik, kalau berbaring nggak bisa sholat juga, nggak usah sholat, disolatin aja loh. Paham? Paham? Kenapa sholat no excuse, no kompromi? Nggak ada kompromi buat nggak sholat. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, sholat itu identitas keislaman manusia nanti di hari kiamat. Kalau sekarang ini identitas keislaman manusia di KTP, betul? Makanya kemarin ada pejabat negara mau menghapuskan kolom agama, perlu dicurigai itu orang. Negara kita negara Pancasila, negara yang bertuhan, masa kolom agama mau dihapus? Betul? Betul? Nama lu siapa? Udin? Agama lu apa, Udin? Islam. KTP siapa? KTP. Betul? Perlunya kolom agama kan di situ. Agama Islam. Nanti mati nggak loh? Mati. Ditanya yang malaikat, nama siapa? Udin om. Tinggal mana Din? Parakan om. Kerjaan lo apa? Ojek. Agama Islam dong om. Kalau agama Islam saya om. Buktinya mana? Wah, KTP saya ketinggalan om.
KTP nggak laku di akhirat, betul. Paspor nggak laku, identity card apapun nggak laku. Lalu apa bukti kita Islam pada hari kiamat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil pada hari kiamat dan mereka punya bukti dari bekas wudu. Faham? Nanti anggota wudu kita nih, wajah, kedua tangan, kedua kaki bercahaya, bersinar, nur. Makin sering sholat, makin bercahaya itu anggota tubuh. Yang jarang sholat, remeng-remeng. Malaikat bingung, ini Islam apa kafir? Yang nggak pernah sholat, gelap sama sekali, dilemparkan ke golongan orang kafir. Kenapa? Farqum bainal muslim wal kafir as-shalah. Jangan main-main. Yang membedakan orang Islam dan kafir adalah sholat. Biar nama ente sama dengan nama Nabi Muhammad, tapi kalau nggak pernah sholat, nanti hari kiamat dikelompokkan ke dalam golongan orang kafir. Biar nama lu si Freddy, si Hendrik, tapi kalau lu sholat, nanti hari kiamat dikelompokkan ke dalam orang-orang Islam. Nih pentingnya, sholat itu kenapa nggak boleh ditinggal. Yang kedua, sholat itu sandaran sahnya ibadah-ibadah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yus'alul 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya hal yang pertama yang akan diperiksa pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi ibu nggak ditanya siapa suaminya, berapa anaknya, itu pertanyaan nomor 10, Bu. Bapak nggak ditanya, jabatannya apa, gajinya berapa, bini lo berapa, itu pertanyaan nomor 34. Tapi yang pertama ditanya nanti hari kiamat, kamu sholat apa tidak? Fa'in tuqbilat minhu sholatuhu tuqbila sairu amali. Kalau kamu sholat, maka diterima seluruh amal ibadahmu. Orang sholat 5 waktu naik haji, sah hajinya, dapat pahala nanti. Orang silat 5 waktu puasa Ramadan, sah puasanya, dapat pahala nanti. Orang sholat 5 waktu sedekah, nggak usah juta-juta, nggak usah ember-emberan, cepean lecek yang merah yang kita sedekahkan di lampu merah buat pengamen. Kalau sholat itu jadi pahala nanti pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa in ruddat minhu sholatu ruddat sairu amali. Kalau kamu nggak sholat, maka tertolak seluruh amal ibadahmu. Orang nggak sholat naik haji, nggak sah hajinya. Saya mau tanya di Parakan, ada nggak haji yang nggak sholat? Kalau ada jangan panggil Pak Haji, jangan panggil Bu Haji, panggil aja Dut. Mau kemana Dut? Itu haji mardut, haji yang tertolak, haji yang tidak sah. Orang nggak sholat bulan Ramadan puasa, nggak sah puasanya. Jangan salah, nanti Ramadan banyak orang non muslim pengen ikut puasa. Teman saya banyak tuh yang non muslim, Bang Haji nanti kalau Ramadan boleh nggak ikut puasa? Oh boleh. Saya pengen larang, lo kagak makan, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Kagak sholat. Faham? Wa in rudat min sholatu rudat sa'alam. Orang kagak sholat sedekah, tiap hari anak yatim dikasih 10 juta. Tiap hari nyumbang masjid 100 juta. Tiap hari ngesedekain apa? Pokoknya rajin sedekah. Kagak sholat, nggak jadi pahala. Faham? Itu. Jadi sangat fundamental sholat itu. Tanpa sholat nggak ada yang sah amal ibadah kita. Yang ketiga, kenapa sholat begitu fundamental? Sholat itu jimat. Tahu jimat? Pusaka. Tahu pusaka?
pelindung kita. Di Parakan nih, gue dengar ada nggak orang yang pakai jimat? Zaman sekarang lagi zaman batu nih. Batu gue batu apa nih kira-kira? Bacan sembarangan lo, jamrut nih. Ada yang pakai bacan macam-macam. Ada yang pakai akik. Kalau cuman perhiasan aja nggak apa-apa. Dunia zinatun, dunia ini memang perhiasan, boleh. Tapi begitu ada yang meyakini, gue punya akik combong nih. Buat apa? Buat melet cewek. Gue dong punya akik badar, buat apa? Nggak mempan dibacok. Gue punya akik Sulaiman, buat apa? Buat gampang nyari duit. Musyrik, bohong. Mau tahu jimat kita? Salat. Saya mau tanya, itu jimat bisa nggak menghapuskan kesalahan dan dosa kita? Nggak bisa. Yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita salat, karena di dalam salat itu kita minta ampun sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Betul. Itu jimat bisa nggak memberikan kejayaan sama kita? Nggak bisa. Yang bisa sholat, karena di dalam sholat kita minta kemuliaan. Warfa'ni. Saya mau tanya, jimat bisa nggak ngasih kita rezeki? Nggak bisa. Yang bisa ngasih rezeki sholat, karena di dalam sholat itu kita baca warzuqni, berikan aku rezeki. Faham? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka Allah bilang, mohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Kenapa? As-salatu du'a, salat itu doa. Coba baru baca Al-Fatihah aja, bukan main. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Sebelumnya bismillah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat, penguasa di hari kiamat. Setelah kita ungkapkan kehebatan kebesaran Allah, baru kita nyatakan Iyyaka na'budu, kepadamu, bukan iyyahu, bukan kepadanya, direct kepada Allah. Iyyaka, kepada engkau, na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'in, aku mohon pertolongan. Pertolongan apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Seperti apa jalan lurus? Siratal ladzina na'amta alaihim, jalan yang lurus yang kau beri nikmat kepada mereka. Contohnya tuh, jalan para solehin, jalan orang baik-baik. Karena dia baik-baik, nikmat hidupnya, nggak ada masalah. Betul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Seperti siapa? Tuh para koruptor, tuh para penzina, tuh para pemabuk, tuh para penjudi. Bukan yang begitu ya Allah. Waladhdallin, dan bukan kesesatan. Sekarang banyak banget aliran sesat. Dibilang sholat gak perlu lagi. Ada yang begitu? Ada yang kalau mau ke haji nggak usah ke Makkah, cukup di situ tuh di Pondok Gede. Ada. Waladhdallin, bukan kesesatan. Kenapa? Saya mau sekolah ya Allah, saya mau ke pasar ya Allah, saya mau dagang, saya mau ke kantor. Di sana saya akan bersosialisasi dengan masyarakat. Oh, banyak cobaan, banyak godaan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang selamat.
belum beraktivitas, kita bentengi diri kita dengan permohonan keselamatan kepada Allah, karena di sana banyak pengaruh-pengaruh yang bisa mewarnai kehidupan kita. Belum lagi duduk iftirash, Rabbighfirli, terus warhamni, terus wajburni, terus warfa'ni, terus wahdini, terus wa'afini, terus wa'afu anni. Masya Allah, semua kebutuhan kita ada di situ. Kebutuhan dunia akhirat ada di duduk iftirash. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, tutupi kelemahanku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku bimbingan agar selamat hidup dunia akhirat, wa'afini, sehatkan aku, wa'afu'ani, ampunin dosa-dosaku. Apa yang kurang? Maka Allah bilang, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang yang beriman di dalam solatnya, kalau solatnya khusyuk. Kenapa untung? Karena langsung dijawab sama Allah. Solat itu komunikasi dua arah antara sang pencipta dengan ciptaan, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu solat formal, ada tanya jawab, kita berdialog dalam solat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kalau kita khusyuk, khusyuk artinya apa? Ngerti yang kita baca. Khusyuk artinya apa? Emang kepingin diampuni. Rabbighfirli, baik aku ampuni kamu. Warhamni, kasihani aku. Ngerti kita, baik aku kasihani kamu. Dijawab langsung sama Allah. Warzuqni, minta rezeki, baik aku kasih rezeki. Wa'afini, sehatkan aku, baik aku sehatkan kamu. Tapi melalui proses kausalitas, sebab akibat. Likulli syai'in sababa, segala satu melalui sebab akibat. Bukan warzuqni, minta rezeki cepluk itu 10 juta jatuh depan sajadah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah, lagi stroke langsung jalan. Enggak begitu. Nanti setelah sholat dikasih hidayah. Oh, lo minta rezeki, oke. Nanti dikasih jalan. Untuk mendapatkan rezeki itu dikasih sababiyah, sebab-sebab. Kita minta sehat, nanti dikasih bimbingan supaya hidup sehat. Oh, begini. Faham? Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bang Haji, saya sih sholat cuman kagak ngerti, buru-buru, kadang-kadang bareng gua lebih video Allah akbar. Sah nggak Pak Haji sholat saya? Insya Allah sah. Dapat pahala nggak Pak Haji? Insya Allah dapat pahala, kalau dikit. Maksud surga nggak Pak Haji? Insya Allah masuk surga walaupun di emperan. Karena jangankan sholat, niatnya doang udah dapat pahala, betul? Apalagi kita kerjain, baru niat doang, saya mau sholat, udah dapat poin 1. Sholat kagak bener, udah menggugurkan kewajiban paling tidak. Cuma kalau kagak sholat, neraka loh, betul? Nah tapi sholat yang nggak khusyuk itu nggak efektif, paham? Rabbighfirli, karena nggak khusyuk ya nggak diampunin, lo nggak minta ampun. Warhamni, kagak ngerti, minta dikasihanin tapi kagak ngerti, ya nggak dikasihanin. Faham? Faham?
Beri bareng ngupil lagi. Ya Allah Akbar. Nggak dijitak malaikat sudah bagus gitu. Betul. Tapi insya Allah sah. Itu udah menunjukkan kita tuh takut sama Allah. Ya Allah, sama sholat karena ini perintahmu. Pada menggugurkan kewajiban, insya Allah dapat pahala. Ya, tapi ditingkatkan. Yang udah sholat yang belum benar bacaannya ditingkatkan biar jadi benar. Kalau udah benar bacaannya, pelajarin artinya ini apa nih. Rabbi ghfirli itu apa? Warhamni itu apa? Jadi kalau kita ngerti, kita khusyuk, asik nikmat sholat, ngobrol sama Allah. Kita komunikasi sama Nabi. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan begitu. Salam sejahtera atas engkau ya Nabi. Nabi jawab waalaikumsalam. Lu gak denger aja. Nanti di akhirat kenal, Den, kita punya relasi. Itu Udin saya kenal, kata Nabi. Kenapa? Tiap sholat dia beri salam sama saya, dan saya selalu membalas salamnya. Assalamu alayna wa ala ibadiyallahu salihin. Kita beri salam sama orang-orang saleh, sama para wali. Dia jawab waalaikumsalam. Nanti begitu kita mati, Den, masya Allah, kenal. Sini jangan di situ, sini nih. Banyak apa namanya, relasi. Paham? Benar. Jam berapa? Oke. Serai substansi memperingati Isra Mi'raj. Ya, jadi sering tafakur. Mau makan tafakur, jangan bak aja. Baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pikirin nasi uduk, nasi goreng yang kita doyan, emang kita bisa bikin sebutir gabah? Itu sambal, apalagi sambal pete, doyan banget kita. Emang kita bisa bikin sebutir cabai rawit? Belum lagi telur, ikan, daging. Nggak ada secuil makanan produk manusia. Nggak ada. Coba lo sebutin makanan produk manusia. Combro. Singkongnya siapa yang bikin? Donat. Terigunya dari mana? Gandumnya siapa yang bikin? Tafakur. Dengan memikirkan ciptaan Allah. Saya di rumah punya kebun. Nih, ada kolam renang kecil, ada pohon-pohon bunga. Saya sengaja tanam aneka warna. Dan dia hidup, jangan salah. Bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon berpasang-pasangan. Jadi pohonnya ada laki ada perempuan. Makanya Bu, kalau naik-naik pohon, lihat pohonnya, jangan pohon laki lo naikin. Dan dia pakai kawin. Menurut ilmu botani, pohon tuh kawin, yang ngawinin angin. Makanya kalau ada angin ribut, lu jangan ribut. Tuh pohonan lagi pada kawin. Kadang-kadang saking serunya pakai rubuh segala tuh pohon. Allah udah bilang wa arsala riyaha lawaqiha. Aku ciptakan angin sebagian untuk mengawinkan. Subhanallah. Dia hidup bertasbih kepada Allah. Kalau kita rawat dengan baik, dia senang. Ada satu research di Amerika, kebun gandum kiri, kebun gandum kanan, yang satu diputerin lagu klasik, pasangin speaker, pasangin lagu. Yang satu enggak. Itu pertumbuhan yang diputerin lagu jauh
lebih dahsyat ketimbang Ali Putra. Ini riset sejarah ilmiah. Itu baru diputerin lagu klasik, apalagi lagu dangdut. Dia hidup pohon ya, dia hidup bertasbih dengan caranya ya, tafakkur fi khalqillah. Itu yang namanya astagfirullah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia bilang, saya ketemu Tuhan dalam tanah. Maksudnya apa? Dia tafakkur pohon-pohonan, yang satu bentuknya bundar, yang lain keriting, yang lain panjang kayak pedang, terbentuk dibentuk bukan terbentuk. Terus ada lagi yang satu kuning, yang satu merah, kesannya diwarnai bukan terwarnai. Itu yang dibilang apa? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang maha menciptakan, maha membentuk dan maha mewarnai. Gak mungkin dia kuning sendiri kalau nggak ada yang kuningin. Gak mungkin dia setrip kadang nyetripin, makanya nyetrip sendiri. Gak mungkin dia kayak pedang kalau nggak ada yang membentuk. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Nah, jadi dengan tafakkur insyaallah kita semakin yakin sama Allah. Kalau sudah yakin, kita akan bisa mengerjakan sholat dengan nikmat. Tapi tingkatkan sholat menjadi khusyuk, karena kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau khusyuk sholat 5 waktu kurang, nikmat sholat itu. Kepengen lagi. Kenapa? Ketemu sama Allah, ngobrol sama Allah, ketemu Nabi, ketemu malaikat. Assalamualaikum warahmatullah. Ada Raqib di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Ada Atid, dia jawab salam. Waalaikumsalam jamaah. Komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Nabi, komunikasi dengan para alim ulama, komunikasi dengan malaikat. Itulah sholat. Jadi jadikanlah sholat itu jimatmu, bukan keris loh, bukan batu cincin loh. Sholat itulah senjata kita, penolong kita, jimat kita. Mari kita baca suratul Fatihah. Di barakatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang pandai bertafakkur, sehingga dengan tafakkur akan menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar malam ini Allah menghapuskan, mengampuni dosa-dosa yang hadir di sini, dan diberi taufik, hidayah dan inayah agar bisa menegakkan sholat sampai mati nanti, sehingga dengan demikian insyaallah kita akan meragup kehidupan yang nikmat, selamat dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, sekali lagi terima kasih kepada pemuda ya. Tolong jaga ukhuwah Islamiyah. Waspadai gerakan-gerakan pemecah belah, jangan sampai tumbuh berkembang di kampung kita. Jaga ukhuwah Islamiyah, terus tingkatkan pengajian-pengajian, dan terima kasih kepada para alim ulama, bapak pejabat, tokoh masyarakat. Izin saya nggak kembali ke sana Pak, saya langsung ke mobil karena ada acara lain lagi. Mau dibantu sekalian sama biayanya. Apa sih lo? Titipan dari panitia Pak. Titipan dari panitia. Gue sering minta duit sama dia.
Minta duit jangan namanya orang, namanya gue aja berapa. Begitu Pak. Ya Pak. Masih Pak. Ya. Pak Haji mintain duit Pak Haji. Buat apa duitnya? Buat apa? Amal jariah. Bu, jangan bubar lo bu. Ini ada karcis sorga nih, mau beli nggak lo? Dengerin. Saya mau tanya, zaman sekarang kan saya dengar nih bensin dilempar ke mekanisme pasar. Saya dengar sih itu harga naik apa turun bu sekarang? Naik. Buah-buahan, daging, sayuran naik apa turun? Gula kopi, susu di sini naik juga. Gue nanya serius ini, bu, gula kopi naik apa turun? Susu? Yang bilang susu turun otaknya ngeres. Mau nggak saya kasih tahu? Zaman sekarang ada nggak dagang yang untungnya 100 kali lipat? Ada nggak? Mau nggak dagang untungnya 700 kali lipat? Mau? Dagang sama Allah. Caranya bagaimana? Infak fi sabilillah. Allah berjanji, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah bilang, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa? Allah akan mengganti 700 kali lipat. Percaya enggak? Percaya enggak? Ini bukan janji Roma Irama, ini janji Allah. Ya, nah jadi mari, ini peluang kita infak fisabilillah biar rezeki kita tambah makmur. Yuk sambil diedarkan kita baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salat ala taha as-salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat ala taha as-salatullah ala yasin habib ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamin wa min ghumma. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Nabi, salam ya Nabi, salam ya Rasulullah, ya Nabi, salam ya Nabi, salam
Ya Nabi salam, Ya Rasulullah,